Salam para tetua auto cerita. Kali ini murid akan melanjutkan perjalanan Shenlong untuk naik ke puncak dan membalaskan dendam. Tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Untuk masalah tenaga dalam atau Qi, Guru Lin Kun tidak mempermasalahkan hal itu karena untuk mengumpulkan Qi, bukanlah perkara mudah. Sebenarnya Shenlong baru saja mengetahui cara untuk meningkatkan Qi, kualitas tubuh dan jiwanya dari pengetahuan roh naga. Namun untuk meningkatkan semuanya sangatlah sulit, karena Shenlong memiliki cara yang berbeda dari kultivator yang lain. Longer, untuk sekarang aku akan memberi materi dasar untukmu. Mungkin saat kamu masih berusia 7 tahun, kamu hanya diberikan pelajaran dasar untuk meningkatkan kultivasi saja dan latihan teknik saja. Karena pada umumnya untuk mempelajari penguatan fisik, tulang dan jiwa hanya diberikan kepada murid yang sudah berusia 10 tahun. Sedangkan untuk mengolah tenaga dalam atau Qi hanya diajarkan ketika sudah berusia 15 tahun. Ucap Guru Lin Kun, untuk memahami tentang penguatan fisik, tulang dan jiwa. Seseorang kultivator jenius membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk mencapai bintang perunggu. Sedangkan kamu sudah memiliki kualitas tulang setara dengan bintang roh. Namun sedikit unik, Guru Lin Kun menggelengkan kepala. Bahkan dia sendiri belum tahu dengan jelas dengan kualitas tulang milik Shenlong. Hal itu sebenarnya karena Shenlong mempelajari teknik penguatan fondasi milik roh hewan ilahi di mana dia sekarang sudah memiliki kualitas tulang naga muda. Tetapi untuk kualitas fisik dan jiwamu, sepertinya masih sangat lemah. Guru Lin Kun sangat menyayangkan selama 10 tahun Shenlong tidak diajarkan sedikitpun. Tanpa menunggu lama, Guru Lin Kun langsung mengajarkan seni pernafasan kepada Shenlong agar bisa meningkatkan kualitas fisik dan jiwanya sekaligus kualitas tulang. Meskipun Lin Kun sudah mengetahui kualitas tulang Shenlong begitu mengerikan, namun dia tidak melewati pengajaran dasar tersebut. Sedangkan Shenlong sendiri terlihat begitu antusias memperagakan cara seni pernafasan yang diajarkan tersebut, meskipun dia memiliki cara yang berbeda. Sambil memperagakan seni pernafasan, Lin Kun juga memberitahukan bahwa cara yang lebih cepat untuk meningkatkan fisik dan tulang yaitu dengan cara berlatih. Bertarung dan menggunakan sumber daya. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas jiwa, harus menggunakan cara meditasi hingga bertahun-tahun atau menggunakan sumber daya. Namun sayangnya untuk mendapatkan sumber daya sangatlah tidak mudah, karena sangat mahal dan langka di mana Sekte Seribu Pedang sendiri belum mampu menyediakan hal itu karena Sekte Seribu Pedang tidak seperti sekte yang lain. Sekte Seribu Pedang banyak mentolerir muridnya jika mengalami kendala untuk membayar biaya bulanan, yang tentu secara perlahan tidak mampu menyuplai kebutuhan sekte untuk membeli sumber daya ataupun pil. Tidak banyak para tetua dan guru memilih untuk meninggalkan Sekte Seribu Pedang, karena berbagai alasan mulai dari tuntutan hidup dan tentu untuk perkembangan mereka juga. Kini Sekte Seribu Pedang hanya menyisakan keturunan dari pendiri sekte itu sendiri. Namun tidak jarang keturunan asli pendiri sekte juga ikut keluar, di mana dengan alasan yang sama yaitu demi perkembangan. Sekte Seribu Pedang yang awalnya adalah sekte besar aliran netral, kini berubah menjadi sekte kecil dan hanya menyisakan beberapa bangunan tua. Itulah sebabnya Patriark Yanran hanya bisa mencapai pendekar suci tingkat 3, sedangkan untuk para tetua bisa mencapai pendekar suci tingkat 2 dan untuk para guru sendiri termasuk Lin Kun hanya mencapai pendekar suci tingkat 1. Semua itu karena tidak mendapatkan sumber daya yang memadai, di mana mereka menyisihkan sebagian uang mereka untuk membantu kebutuhan murid. Satu keinginan dari pengurus Sekte Seribu Pedang adalah mendapatkan murid jenius yang mampu mengangkat kembali kejayaan Sekte Seribu Pedang. Dengan begitu bukan tidak mungkin keluarga bangsawan, pihak kerajaan bahkan kekaisaran bisa memberi dukungan kepada Sekte Seribu Pedang atau paling tidak, bisa mendapatkan kepercayaan untuk mengawal atau mendapatkan misi. Karena selama puluhan tahun Sekte Seribu Pedang tidak dilirik sama sekali oleh kalangan bangsawan atau yang lain. Shenlong memang tidak mengetahui situasi tersebut, namun ketika kecerdasannya dia beranggapan bahwa Sekte Seribu Pedang mengalami penurunan karena kekurangan dana. Sambil memperagakan seni pernafasan yang diajarkan, Shenlong berniat untuk membuat Sekte Seribu Pedang kembali pada puncak kejayaannya. Lin Kun yang melihat Shenlong begitu mudah mempelajari seni pernafasan yang dia ajarkan, kini terlihat senang seakan mendapatkan sebuah harapan di mana Sekte Seribu Pedang bisa berjaya. Longer, aku tidak menyangka kamu bisa mempelajarinya dengan mudah hanya dalam beberapa jam. Bahkan kultivator jenius membutuhkan waktu selama berbulan-bulan untuk mempelajari seni pernafasan dengan sempurna. Ucap Lin Kun sambil melirik ke arah Shenlong. Terima kasih atas pujian guru.
Tapi aku sudah terlambat untuk belajar, karena usiaku sekarang sudah 17 tahun. Ucap Shenlong. Itu tidak masalah Longer. Aku yakin kamu bisa menyusul yang lain, bahkan bisa melampaui murid yang lain. Ucap Lin Kun. Aku harap juga begitu guru. Ucap Shenlong. Sekarang aku akan mengajarkanmu cara mengumpulkan tenaga dalam atau yang sering disebut Qi. Lin Kun menyudahi latihan sebelumnya dan membawa Shenlong duduk di sebuah batu besar di balik pohon besar. Shenlong pun mengikuti apa yang dikatakan Lin Kun lalu mengambil tempat duduk di dekat pohon besar tersebut. Sedangkan Lin Kun langsung duduk di sebuah batu besar di mana bagian atasnya terlihat datar. Tanpa menunggu lama Lin Kun langsung menjelaskan tentang cara mengumpulkan Qi. Di dalam Qi itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian seperti yang Shenlong pelajari dari roh naga. Longer, dalam 4 bagian Qi itu sendiri, kamu harus menentukan pilihan agar tidak mengganggu perkembanganmu di kemudian hari. Lin Kun mengingatkan kepada Shenlong. Baik guru, jawab Shenlong, meskipun sebenarnya dia menggunakan Qi sejati yang paling sulit dari Qi yang lain. Sekarang pejamkan matamu. Aku akan memberikan arahan agar kamu bisa menyerap energi alam. Ucap Lin Kun. Dengan sebuah anggukan kecil Shenlong langsung mengambil posisi duduk bersila lalu memejamkan mata. Sekarang rasakan energi alam yang ada di sekitar. Jika kamu sudah merasakan energi alam itu, maka seraplah dan kumpulkan energi itu ke dantian milikmu. Proses ini lebih sulit, tapi aku yakin kamu bisa melakukannya. Ucap Lin Kun sambil menuntun latihan proses penyerapan Shenlong. Mendengar arahan tersebut, Shenlong langsung memusatkan pikirannya sambil merasakan energi alam di sekitarnya. Tanpa menunggu lama, Shenlong langsung menyerap energi alam lalu mengumpulkan di dantian miliknya yang berada di bawah titik pusat. Lin Kun yang menyadari bahwa Shenlong sudah menyerap energi alam, kini langsung membulatkan mata karena Shenlong sangat mudah melakukannya. Dalam sepengetahuan Lin Kun, seorang kultivator jenius membutuhkan waktu selama 3 hari baru bisa menyerap energi alam. Namun kali ini tepat di depannya, sosok pemuda yang mudah memahami penyerapan tersebut. Benar-benar jenius. Aku harus menyembunyikan hal ini kepada siapapun. Jika tidak, banyak sekte besar akan mengincarnya. Lin Kun tidak henti dengan kekagumannya pada Shenlong. Mendapatkan hal tersebut, Lin Kun langsung memusatkan pikirannya untuk memeriksa Qi jenis apa yang dipakai oleh Shenlong. Qi sejati. Ini sungguh sulit dipercaya. Pemuda ini memilih cara yang paling sulit. Jika seperti ini, seorang jenius pun hanya mampu mengumpulkan 1 lingkaran Qi selama 2 minggu. Lin Kun membatin sambil menggelengkan kepala. Longer, entah apa yang kamu pikirkan sehingga menempuh cara yang sulit ini. Lin Kun bergumam membuka kembali matanya. Di sisi lain Shenlong terpaksa melakukan hal tersebut, karena dia tidak ingin roh naga yang ada di dantian miliknya bisa menguasai tubuh Shenlong. Hari sudah sore, Lin Kun meminta kepada Shenlong untuk menyudahi kegiatannya, karena menurutnya sudah cukup di mana Shenlong mampu mengumpulkan 1 lingkaran Qi. Hal yang sungguh di luar nalar bagi Lin Kun, karena Shenlong tidak mengalami hambatan apapun membuat Lin Kun seakan sesak nafas. Longer, kamu memang luar biasa. Lin Kun tidak henti dengan kekagumannya sambil menepuk pundak Shenlong. Ini semua berkat bimbingan guru. Shenlong memberi hormat. Mendengar ucapan dari Shenlong, Lin Kun langsung memasang wajah masam karena dia sendiri tidak berani mengambil resiko seperti yang dilakukan oleh Shenlong. Sekarang kamu boleh kembali ke kediamanmu. Mulai besok pagi aku akan mengajarkanmu teknik pedang. Ucap Lin Kun. Baik guru. Shenlong menundukkan kepala lalu meninggalkan tempat tersebut menuju kediaman Jun Yun. Sampai di kediaman Jun Yun, Shenlong meminta kepadanya untuk meminjamkan peralatan untuk memotong rambutnya. Meskipun awalnya Jun Yun merasa tidak enak, namun karena permintaan Shenlong sendiri dia pun membantu Shenlong untuk memotong rambutnya. Saudara Long, meskipun kepalamu sudah botak, tapi kamu masih terlihat tampan. Ucap Jun Yun seraya menggelengkan kepala. Saudara Yun terlalu memuji. Saudara Yun juga terlihat tampan. Ucap Shenlong. Dia mengakui bahwa Jun Yun memang sangat tampan melebihi dirinya, meskipun Shenlong juga terlihat tampan. Sekarang bersihkan dirimu dan beristirahat. Bawalah pakaian ini adalah pakaian sekte kita karena kamu sudah menjadi murid sekte 1000 pedang. Ucap Jun Yun sambil memberikan 1 set pakaian sekte yang berwarna biru dengan motif pedang di bagian belakang. Terima kasih Saudara Yun. Kalau begitu aku pamit dulu. Shenlong bergegas menuju kediamannya. Saat berada di dalam kamar,
Shenlong langsung membersihkan diri kemudian melanjutkan untuk bermeditasi meningkatkan kekuatan jiwanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada keesokan pagi, Shenlong keluar dari kamarnya langsung menuju tempat latihan. Kini Shenlong sudah memakai pakaian Sekte Seribu Pedang dengan kepala botak, namun terlihat begitu serasi. Selamat pagi guru. Shenlong memberi hormat saat melihat Lin Kun sudah ada di tempat latihan. Longer, kamu terlalu bersemangat, pagi-pagi sekali kamu sudah ada di sini. Ucap Lin Kun. Aku ingin mengejar ketertinggalanku guru. Shenlong menundukkan kepala. Aku suka semangatmu. Baiklah, mumpung masih pagi aku akan mengajarkanmu teknik pedang. Pakailah pedang kayu ini. Lin Kun memberikan sebuah pedang yang terbuat dari kayu berwarna hitam, namun memiliki daya tahan yang sangat kuat menyamai pedang yang asli. Dengan sebuah anggukan kecil Shenlong mengambil pedang kayu lalu mengambil tempat untuk menerima pelajaran teknik pedang. Longer, perhatikan baik-baik dari setiap gerakan yang aku lakukan. Di dalam teknik bela diri terdapat beberapa bagian. Mulai dari tangan kosong, tombak, pedang dan berbagai bela diri yang lain. Namun untuk Sekte Seribu Pedang sesuai dengan namanya, yaitu mengajarkan tentang cara bermain pedang. Dalam teknik bermain pedang itu sendiri dibagi menjadi 9 tahap. Namun semua bisa dikembangkan lagi. Tergantung dari pemahaman kita sendiri. Aku pernah mendengar bahwa ada seorang kultivator yang pernah mencapai tingkat pemahaman pedang yang lebih tinggi lagi, yaitu niat pedang. Ketika seseorang kultivator mencapai niat pedang, maka orang tersebut sulit mendapatkan tandingan. Hanya saja itu bukan perkara mudah. Lin Kun menjelaskan kepada Shenlong, sambil melakukan gerakan tersebut. Setelah beberapa saat Lin Kun sudah melakukan gerakan pertama untuk seni pedang. Longer, sekarang kamu lakukan seperti yang aku ajarkan. Kamu harus memahami tahap pertama terlebih dulu sebelum tahap berikutnya. Ucap Lin Kun sambil berjalan ke pinggir lapangan latihan. Baik guru. Shenlong langsung berjalan ke tengah lapangan. Dia pun melakukan setiap gerakan yang diajarkan oleh Lin Kun tanpa mengalami hambatan apapun. Hal itu tentu saja membuat Lin Kun sangat senang, karena Shenlong bisa melakukannya dengan mudah. Tanpa ragu lagi Lin Kun mengajarkan tahap-tahap berikutnya tentang cara bermain pedang kepada Shenlong, sehingga Shenlong bisa melakukan dengan baik dari setiap detail gerakan tersebut. Namun pada tahap 7 Shenlong mengalami sedikit hambatan karena setiap gerakan yang diajarkan sangatlah rumit. Di sisi lain Lin Kun hanya tersenyum puas atas pencapaian dari Shenlong, karena untuk mempelajari tahap pertama saja paling tidak membutuhkan waktu selama 1 bulan. Apalagi sampai tahap berikutnya yang semakin rumit. Berbeda dengan Shenlong, dia mampu memahami gerakan tersebut dengan rinci. Dengan sekali melihat saja dia mampu memperagakan seni pedang. Longer, kamu luar biasa. Kamu sudah mampu memainkan seni pedang tahap 1 sampai 6. Bahkan tahap 7 kamu sudah bisa, meskipun masih terlihat kasar. Tapi aku yakin kamu bisa berlatih lebih keras lagi kamu melampaui gurumu ini. Ucap Lin Kun. Semua berkat bimbingan guru. Shenlong menundukkan kepala merendah diri. Sekarang yang kamu butuhkan adalah memperkuat fisik dan jiwamu, karena kualitas tulang yang kamu miliki sudah cukup untuk sekarang. Ucap Lin Kun sesaat terlihat kebingungan karena untuk mengimbangi kualitas fisik dan jiwa Shenlong harus membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Sedangkan di Sekte Seribu Pedang tidak menyediakan sumber daya tersebut. Dengan kata lain Shenlong harus bertarung dan bermeditasi. Namun untuk melakukan hal itu tentu saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Lin Kun adalah kultivator jenius pada masanya, tentu memahami situasi yang terjadi nantinya. Dia tidak ingin Shenlong mengalami kebuntuan seperti dirinya yang hanya bisa mencapai pendekar suci tingkat 1. Baik guru, aku akan berusaha sekuat mungkin untuk memperkuat fondasi milikku. Ucap Shenlong, meskipun dia mengetahui kekhawatiran dari gurunya itu. Longer, sebenarnya tingkat kultivasimu sampai tingkat berapa sekarang? Soalnya tingkat penyamaran tingkat kultivasi milikmu begitu tinggi. Tanya Lin Kun sedikit malu-malu karena dia tidak bisa mengukur tingkat kultivasi Long. Hal itu memang wajar karena tingkat penyamaran kultivasi milik Shenlong adalah teknik ilahi, yang tentu hanya seseorang yang memiliki pemahaman ilahi saja yang mengetahuinya. Yang artinya hanya orang yang bergaris murni keturunan dewa tertinggi saja yang mengetahui hal tersebut. Guru, aku sekarang sudah mencapai pendekar bumi tingkat 1. Shenlong berkata jujur, karena dia pikir bahwa Lin Kun tidak mungkin berbuat buruk kepadanya.
Benar-benar seorang monster. Aku hanya memberi saran kepadamu, kamu jangan dulu meningkatkan kultivasi. Sampai fondasimu benar-benar kokoh. Paling tidak kamu harus mencapai bintang roh. Lin Kun mengingatkan. Baik guru, ucap Shenlong. Dia sendiri memiliki pemikiran yang sama, di mana dia harus mencapai fisik naga dewasa dan jiwa naga dewasa. Sebelum meningkatkan kultivasi, meskipun sangat sulit. Jika saja bukan ulah dari naga yang ingin membunuhnya. Mungkin Shenlong dengan mudah memperkuat fondasi miliknya. Namun semuanya ada sebab dan akibat, jika Shenlong mampu menyetarakan kualitas fondasi dan ki sejati. Maka di kemudian hari dia akan menjadi kultivator pilih tanding. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya para tetua.